Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Baik, untuk channel Laskar Raja Wali Songo Pusat atau DPP, ini saya mendapatkan pertanyaan dari netizen panjenengan tentang apa itu pengertian dari Ahlul Bait, pengertian Dzurriyyah Nabi, pengertian Habib, begitu ya. Yang pertama bisa saya jelaskan kalau pengertian yang paling umum dulu adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi ini itu definisinya adalah orang rumah, ahlinya Rasulullah, artinya orang keluarga Rasul. Jadi semacam itu. Nah, menurut terminologi beberapa mazhab juga berbeda. Antara faham Syiah dan Sunni juga berbeda. Cuma kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa Ahlul Bait Nabi itu adalah mereka-mereka yang menjadi keluarga Nabi paling dekat. Dalam kisah yang paling terkenal adalah Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ini adalah suatu ketika Rasulullah itu memanggil Sayyidatuna Fatimah, Imam Ali, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di dalam sebuah selimut. Nah, di dalam sebuah selendang atau apapun lah, kain untuk penutup itu. Dari situ kemudian turunlah ayat bahwa Rasulullah akan membersihkan keluarga Nabi sesuci-sucinya. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran semacam itu. Nah, mereka inilah yang kemudian dinamakan sebagai Ahlul Kisah. Bahkan malaikat Jibril konon juga ingin masuk di situ, ingin menjadi bagian dari Ahlul Kisahnya Nabi ini. Itu yang pertama, masalah Ahlul Bait. Terkait kemudian ada definisi lain terkait Ahlul Bait bahwa semua keluarga Nabi dan keturunan Nabi hingga ila yaumil qiyamah yang diharamkan menerima zakat dan seterusnya itu definisi di luar itu. Cuma saya lebih mensepakati Ahlul Bait adalah keluarga Nabi, para Ahlul Kisah ini. Di dalam terminologi Syiah itu malah ada 12 imam. Ini juga masuk dalam Ahlul Bait. Cuma kita lebih khusus di dalam Ahlul Kisah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah Dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi adalah semua keturunan Nabi Muhammad yang dilahirkan melalui rahim Sayyidatuna Fatimah, berarti ayahnya adalah Sayyidina Ali. Apabila Sayyidina Ali ini punya keturunan di luar Sayyidatuna Fatimah, ada misalkan Imam Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib, ini bukan bagian dari Dzurriyyah Nabi karena bukan dari Bunda Fatimah. Tapi yang dari keturunan Bunda Fatimah inilah yang akan menurunkan keturunan Nabi atau Dzurriyyah Nabi, baik dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Malah di dalam terminologi Naqobah Dunia, putri-putri Bunda Fatimah yang dengan Imam Ali itu juga bagian dari Ahlul Bait Nabi dan ada nakobahnya. Seperti misalkan Sayyidatuna Zainab, kalau tidak salah, adiknya Imam Husain yang menjadi perempuan pembela Imam Ali Zainal Abidin yang berhasil selamat dari padang Karbala. Ini juga ada nakobahnya. Dan Al-Hasani maupun Al-Husaini ini terus ke bawah, baik dia keturunan maupun dari garis laki-laki atau dari garis perempuan, tetap terhitung sebagai Dzurriyyah Nabi. Di dalam nakobah pencatatan nasab keluarga Nabi seluruh dunia tidak dibedakan, tidak ada diskriminasi antara garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dan ini juga terjadi di dalam keluarga Wali Songo. Baik itu keturunan dari putri-putrinya Wali Songo juga tetap tercatat sebagai keluarga Wali Songo, sebagai keluarga ke Dzurriyyah Nabi SAW. Karena apa? Kita tidak mungkin keluar dari batu. Kita ini dilahirkan dari rahim perempuan. Islam memuliakan perempuan justru 3 kali. Disuruh memuliakan ibu kita dibanding bapak kita. Ibumu, bapakmu. Jadi dalam hal ini Islam tidak mungkin menafikan garis keturunan dari perempuan. Justru sangat dimuliakan. Karena apa? Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, mengatakan bahwa bagaimana mungkin keturunan Nabi diabaikan dari garis perempuan, sedangkan semuanya berawal dari Bunda Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah itu Zahra Al-Batul, semacam itu. Itu terkait mengenai masalah Dzurriyyah Nabi. Jadi kalau ada suatu kelompok atau golongan yang mengatakan nasab perempuan itu terputus, berarti yang pertama dia melakukan kembali ke sistem jahiliyah.
Karena dulu di dalam jahiliyah punya anak perempuan itu malu dan aib, harus dikubur hidup-hidup sampai seperti itu, dan dianggap terputus. Kalau ada kelompok yang mengatakan nasab perempuan terputus, ya berarti dia kembali ke jahiliyah. Islam memuliakan perempuan dan laki-laki, mengakui garis laki-laki paternalitas atau paternity, mengakui juga garis perempuan maternity, jadi semacam itu. Terus kemudian sekarang terkait pandangan mengenai masalah Habib. Habib adalah gelar yang dipakai oleh Bani Alwi bin Ubaidillah Yaman. Kalau di Indonesia disebut Habib-Habib, Habaib itu ya, yang dari imigran Yaman itu. Dan ini baru dipakai pada abad ke-16, baru pada ke abad ke-16 Masehi. Orang pertama yang dipanggil Habib adalah Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Yang memanggil Habib adalah santrinya yang bernama Ali bin Abdullah Baros. Jadi pertama kali baru dipakai pada abad ke-16. Bukan sebutan mereka sejak lama. Dan ini juga bukan gelar untuk keturunan Nabi. Ingat, gelar Habib bukan gelar resmi keturunan Nabi. Gelar keturunan Nabi adalah Sayyid, Syarif, Maulana, bahkan kalau di Asia Tengah itu ada Mahdum dan lain-lain. Tapi Habib bukan gelar keturunan Nabi. Dan sekarang kan terbukti bahwa di dalam kajian sekarang pustaka maupun genetika bahwa Habaib dari Yaman ini sama sekali terputus sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang patut dipahami bahwa sebenarnya menurut pandangan kami ya kan, kelompok yang golongan dari alim ulama yang sebenarnya mengatakan gelar Habib ini adalah gelar yang sebenarnya khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Isa bergelar Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah dan lain-lain. Nah, gelar Habibullah atau Habib kekasih ini sebenarnya adalah gelar khususiyah untuk Nabi Muhammad. Ini sebagaimana juga pandangan dari Imam Al-Busiri, pengarang kitab Burda, bahwa gelar Habib adalah gelar yang khusus melekat untuk Nabi Muhammad. Kalau ada orang berani menggelari dirinya sebagai gelar Habib, sebenarnya kurang ajar kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Karena apa? Kembali kita kepada Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 18 disebutkan bahwa mereka-mereka yang menggelari dirinya sebagai ahibba'u atau habib-habib adalah orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, dan dua kelompok yang bergandengan tangan yang memusuhi Islam. Ingat, Yahudi juga dimuliakan, tetapi Yahudi yang mana? Sebagai bangsa terpilih, ada di Al-Quran. Nasrani juga dimuliakan sebagai sebuah bangsa yang katanya sahabat baiknya dekat sama orang Islam. Tetapi Nasrani yang mana? Tetapi Yahudi dan Nasrani yang bergandengan tangan. Kalau kita sekarang melihat ada Yahudi Hazar, Zionis, yang dia membentuk boneka Nasrani yang menjadi antek mereka bergandengan tangan. Ini memusuhi agama Islam. Beda dengan Yahudi Kohanim atau Yahudi Abrahamik yang keturunan Nabi, itu menolak Zionis. Ada juga Nasrani seperti Kristen Ortodok di Rusia, itu sangat memuliakan, sangat menghormati orang Islam. Sebagaimana Vladimir Putin juga berstatement, kalau ada orang menyerang Ka'bah, menyerang Mekah, maka saya orang pertama yang akan membela umat Islam. Jadi ada Nasrani yang tidak sombong, yang tidak memusuhi orang Islam. Ini Quran benar semua. Jadi Yahudi dan Nasrani yang bergandengan tangan, mereka yang mengaku Habib, inilah kelompok Yahudi dan Nasrani yang palsu, yang mereka ini terindikasi sebagai kaki tangannya Dajjal, yang ini sombong menggunakan gelar Habib-Habib. Kemudian di surat Jum'ah ayat 6 disebutkan bahwa mereka yang mengaku sebagai kekasih Tuhan, maksudnya orang-orang yang merasa kami yang punya kunci syafaat, kami yang punya kunci neraka, kami yang punya jalan menuju surga. Kan ada toh kelompok Habib-Habib kan juga begitu sekarang. Mereka ini ditantang di dalam surat Jum'ah. Kalau ada Habib-Habib yang merasa dirinya punya kunci surga, bisa menghindarkan orang masuk neraka, itu di surat Jum'ah disuruh minta kematian saat itu juga. Ini Quran loh, Quran ini levelnya paling atas, tak terbantahkan kebenarannya. Kalau hadis masih di bawahnya. Jadi kalau ada Habib sombong, tantang saja. Kalau ente memang yakin
ente masuk surga, berani ente minta kematian sekarang. Saya yakin akan mati dia saat itu. Karena apa? Yang ngomong Allah Ta'ala melalui Quran langsung. Surat Jum'ah ayat 6. Baik, terima kasih. Mungkin edukasinya itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lain dari netizen untuk Laskar Raja Wali Songo, kami siap untuk menjawab sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kami. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.